perkenalkan nama saya Rini Susania dengan NIM 2210417643 dari kelas M2 dengan dosen pengampu Adi Mursalim SEMM. Makul metode penelitian bisnis. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan ukuran sampel menurut Sugiono. Di sini kita akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama populasi, yang kedua sampel, dan yang ketiga rumusan Solvin, yang keempat penelitian populasi, yang kelima penelitian sampel, yang keenam penentuan sampel berdasarkan persentase. Baik, teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu populasi? Mari kita bahas menurut Sugiono. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah komersial yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Baik, selanjutnya kita bahas sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang telah kita bahas terlebih dahulu tadi. Nah, selanjutnya kita bahas rumusan Solvin. Dalam menentukan ukuran sampel, kita memerlukan rumusan Solvin yang dimana gunanya untuk menguji data kita. Dengan rumus Solvin, N sama dengan N dibagi 1 plus dalam kurung N kali E, yang dimana N-nya sama dengan ukuran sampel dan N sama dengan populasi atau banyaknya data, sedangkan E persentase kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Selanjutnya kita membahas penelitian populasi. Di sini penelitian populasi menjelaskan jika kita melakukan jenis penelitian populasi di suatu tempat perusahaan, maka 200 orang karyawan di perusahaan yang tempat kita meneliti, kita gunakan sebagai responden dalam penelitian kita. Yang selanjutnya penelitian sampel. Research dalam buku Research Method for Business 1982 yang dikutip oleh Sugiono memberikan saranan tentang ukuran sampel. Bentuk penelitian sebagai berikut. 1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500. Artinya, sampel minimal 30 orang pegawai dan maksimal 500 orang pegawai. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate, misalnya korelasi atau regresi berganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali. Dari jumlah variabel yang diteliti, misalnya variabel penelitiannya ada 5, dalam kurung independen plus dependen, maka jumlah anggota sampel sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 responden. Rumus dibagi jumlah variabel kali 10. Sebagai contoh, jumlah variabel independen plus dependen sama dengan 5 variabel. 1 X1 sama dengan gaya kepemimpinan, X2 sama dengan kepuasan kerja, dan variabel independen kita sebut sebagai X. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20 sampel. Setelah apa yang kita bahas tentang penarikan jumlah sampel, maka cara untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian kuantitatif dapat diperoleh melalui 4 cara, yaitu 1. Melalui penghitungan rumus Solvin yang telah kita bahas tadi. Yang kedua, melalui tabel
Iskat dan Michael. Yang ketiga melalui tabel Creighton dan Morgan. Yang keempat melalui tabel Young berdasarkan persentase. Namun ada beberapa pertimbangan juga dalam menentukan besarnya sampel, yaitu yang pertama, bila populasi heterogen, maka semakin besar sampel yang diperlukan. Yang kedua, bila populasi homogen, maka dapat menggunakan sampel yang lebih kecil. Sekian presentasi saya yang membahas tentang cara menentukan ukuran sampel. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.